mahasiswi STAI Tasikmalaya dari Prodi PIAUD tingkat 2 semester 4. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hakikat Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ajeng Ramdhani MPD dengan materi teori behavioristik. Saya Sophie Intan Paujia sebagai moderator dan pemateri yang kelima, dibantu dengan rekan saya Urfa Anwarzen sebagai pemateri pertama. Saya Nisa Mariam sebagai pemateri kedua. Saya Rahmawati sebagai pemateri ketiga. Dan saya Nok Nur Hasanah sebagai pemateri keempat. Baiklah, kita langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme. Teori belajar selalu bertolak dari sudut pandang psikologi. Nah, dalam teori psikologi belajar terdapat tiga aliran besar, yaitu psikologi behaviorisme, psikologi belajar, dan psikologi humanistik. Behaviorisme ini merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Apapun yang individu itu lakukan, baik secara verbal maupun non-verbal, yang dapat diobservasi secara langsung. Nah, tentunya dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman. Nah, pandangan ini menekankan bahwa perilaku harus dijelaskan dengan pengalaman-pengalaman yang terobservasi, bukan oleh proses mental saja. Belajar menurut behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi, stimulus, dan respon. Dalam teori behavioristik, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus serta output berupa respon. Faktor-faktor penting bagi teori ini, yang pertama adalah penguatan yang dimana dapat memperkuat respon tersebut. Yang kedua, penguatan ditambahkan atau positive reinforcement maka akan diperkuat juga. Yang ketiga, penguatan dikurangi atau negative reinforcement maka akan diperkuat juga respon tersebut. Prinsip-prinsip teori behaviorisme menurut Mukmiman, yang pertama adalah teori ini beranggapan bahwa yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua, hasil belajar perilaku yang diamati. Yang ketiga, perlunya reinforcement untuk memunculkan perilaku yang baik dan respon yang kuat. Kekurangan teori behavioristik diantaranya adalah 1. Sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. 2. Tidak setiap pelajaran dapat menggunakan teori ini. 3. Penggunaan hukum yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. 4. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Selanjutnya yaitu kelebihan teori behavioristik diantaranya adalah 1. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. 2. Guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. 3. Mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. 4. Dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku peserta didik sebagai akibat adanya stimulus dan respon.
Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuan yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Watson, tingkah laku peserta didik merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan, sedangkan menurut Pavlov merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan antara satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lain dalam mengembangkan respon. Terakhir, menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon terjadi karena melalui interaksi dengan lingkungan yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Dengan demikian, teori belajar behavioristik lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu apapun yang dilakukan verbal dan non-verbal yang dapat diobservasi secara langsung dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman. Belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum